wa ta'udu barakatuha alayya wa ala aladi wa ala ashabi wa ala ahli asri. Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bitaqwallah. Para sahabat-sahabat yang saya cintai, terutama Pak Fadli sebagai koordinator, demikian juga Ibu, para hadirin yang dirahmati Allah, Majelis Taklim An-Nur, Masjid At-Taqwa, yang terutama didirikan oleh kita punya orang tua Bapak Marzuki. Insya Allah, mudah-mudahan Bapak diberikan keberkahan, diberikan keselamatan, kesehatan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita hidup, itu kita disuruh oleh Allah untuk yang namanya kita menjaga hati. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh itu menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah itu jelek, maka seluruh tubuh itu menjadi jelek. Apakah itu? Itu adalah hati, qalb. Jadi kalau hati itu baik, seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Tapi kalau hati kita jelek, maka seluruh tubuh kita akan menjadi jelek. Jadi hati begitu penting sekali. Oleh karena itu yang lebih utama itu bukan ibadah. Tapi yang lebih utama adalah memelihara ibadah. Jangan sampai kita beribadah, tapi ibadah kita sia-sia. Sebagaimana banyak di dalam riwayat hadis yang mengatakan, mereka puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lah ini yang kita tidak mau. Tetapi yang kita mau, amal kita walaupun sedikit, tetapi amal kita ini membawa berkah, membawa kemuliaan, membawa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan. Penyakit hati ini banyak. Tapi di antara penyakit hati itu yang menjadi akar seluruh dosa. Katakan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, akar dari segala dosa itu adalah dengki. Oleh karena itu seluruh penyakit hati itu pokoknya ada di dengki. Dan ini hati-hati, jangan menganggap kita tidak sakit. Hampir semua orang punya. Oleh karena itu tinggal volumenya saja, dari mulai 1 sampai 10. Tinggal Anda kira Anda sekarang di volume berapa. Tadi ditanyakan bagaimana caranya. Penyakit hati itu cara Jadi mute suara itu. Halo, Pak Ferdi. Ya, Bib, sudah masuk, sudah. Iya, saya jangan di-mute. Dari sananya di-mute. Ya, Bib. Oke, tolong ya. Oke, seluruh penyakit hati ini perlu dijaga, harus diperbaiki. Diperbaikinya dengan apa? Kita belajar ilmunya. Kalau Anda tidak tahu ilmunya, ya celaka hidupnya. Jadi kita harus tahu ilmunya, setelah itu yang kedua apa? Dipraktekkan, dilatih. Sehingga kita tahu dengan ilmu itu, kita akan selamat. Akar daripada dosa ini, kalau sudah mengendap, dengki atau tidak suka ini,
timbulnya dengki. Kalau sudah dengki, timbul akhirnya nanti dendam. Dan kalau sudah dendam itu ujungnya cuma satu, ingin yang didendam ini mati. Dan ini sangat bahaya sekali. Hati-hati, sangat bahaya sekali. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik. Setiap orang harus tahu. Jangan sampai kita lengah. Dan ini ada di antara kita. Kemudian bahayanya lagi apa ini penyakit? Khusus penyakit hati atau yang disebut dengki ini kita tidak kepada semua orang, tidak. Justru penyakit dengki itu adanya adalah dengan siapa? Adalah dengan orang yang paling dekat dengan kita. Timbulnya dengki itu justru orang yang dekat. Kalau orang yang jauh, yang kita tidak kenal, kita nggak tahu. Apakah Anda dengki dengan istrinya Obama? Enggak. Kenal juga? Enggak. Enggak mungkin. Tapi orang dengki kepada sama siapa? Suami sama istri, istri sama suami, suami istri sama anak, anak sama orang tua, antara kakak dan beradik, antara teman dekat kita, persaudaraan, tetangga, orang-orang yang kita kenal yang dekat. Justru sesama teman di majelis taklim, bukan sama orang yang di luar majelis taklim yang kita nggak kenal, tidak. Justru penyakit ini bahayanya, kenapa? Karena ini hanya mengena kepada orang-orang yang dekat. Lah ini yang perlu kita pahami. Oleh karena itu bahaya dan bahaya sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak supaya kita ini tidak perlu dengki. Karena dengki ini diawali dari mana? Dengki ini diawali dari mata. Dari mata, kemudian yang kedua dari telinga. Setelah itu turun ke hati. Orang kalau sudah matanya melihat, timbul keinginan. Kita mendengar suaranya, kita timbul. Masuklah ke dalam hati. Lah kalau sudah ada di dalam hati, ini kalau hanya maka ini paling bahaya. Kita tidak boleh dengan adanya penyakit hati atau yang disebut dengki. Dengan kita dengki, kenapa itu termasuk dosa yang paling besar? Karena dengan dengki berarti kita protes. Kita protes sama Allah. Kita nggak suka Allah memberikan nikmat kepada siapa? Kepada orang lain. Lah ini bahayanya. Jadi orang yang dengki itu tidak ridho kepada Allah, pasti. Karena dia tidak ridho, orang yang didengki itu mendapatkan nikmat dari Allah. Maka Allah murka. Oleh karena itu diberikan oleh Allah hukuman yang paling berat. Kenapa paling berat? Karena apa? Orang itu pasti tidak ridho kepada Allah. Allah itu berhak memberi kepada siapapun. Kenapa kita ngatur? Orang yang dengki itu, seperti dia dengki dengan keluarga adiknya, kakaknya. Dia ingin semua adiknya, kakaknya itu miskin. Yang kaya diberikan Allah hanya dia. Nanti dia yang akan ngurus. Ini kalau mau tahu orang yang dengki. Jangan. Biarkan Allah memberi kepada siapa, itu haknya Allah. Bukan tugas kita. Ini yang perlu kita sadari dulu. Kenapa ini diawali dari melihat? Kalau Anda tidak melihat, tidak mendengar, tidak akan pengaruh. Nah, setelah mata melihat, telinga mendengar, masuk ke dalam hati, sekarang mulai timbul apa? Setan nimbrung. Apabila nafsu yang kita diberi Allah ini timbul, setan masuk, maka jadilah hal itu menjadi murkanya Allah. Inilah yang disebut di dalam Al-Quran. Mari kita lihat pedoman pertama, surat 20 ayat 131. Siapa yang akan baca ini? Nasia apa Fadli? Bawa Quran? Silakan Nasia.
Ferdi, aku ya. Ferdi silakan, Asia juga boleh. Karena dia boleh. Surat 20 ayat 131. Iya. Surat 20, 100. Bisa Nazia? Oh, Mbak Nur boleh, Mbak Nur, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau tujukan pandangan mata kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Iya. Sebagai bunga kehidupan dunia. Iya. Agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Iya. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Ingat ya, tolong Anda ingat. Allah itu memberikan kenikmatan kepada siapa yang dikehendaki. Mau Islam, mau non-Muslim, semua itu adalah Allah, hambanya Allah. Haknya Allah dia memberi. Untuk apa? Menguji manusia. Ada yang dikasih kaya, yang dikasih miskin. Ada yang dikasih cantik, ada yang dikasih jelek. Ada yang dikasih handsome, ada macam-macam. Semua diberikan sama Allah. Allah lihat, pengen tahu siapa di antara hambanya yang pandai bersyukur. Ya. Dan Allah ingetin lagi, apa yang telah aku berikan kepada kalian, itu kalau kalian syukuri, jauh itu lebih baik. Lebih baik daripada yang kamu lihat, kamu kepingin. Kita melihat si A, teman kita, diberi kekayaan, diberi kesehatan. Wah, enak ya. Ya Allah, saya kepingin kayak si A. Nggak boleh. Itu hanya Allah. Apa yang sudah diberikan Allah kepada Anda ini, itu kalau Anda syukuri, itu menjadi kenikmatan yang paling besar. Tapi kalau Anda tidak syukuri, maka apa dikatakan Allah? Ini lebih jelek daripada binatang. Sampai sebegitunya Allah memberitahu. Lebih jelek daripada binatang manusia. Mereka punya mata tapi tidak digunakan melihat Allah. Mereka punya telinga tidak digunakan melihat Allah, dengar Allah. Mereka punya hati tidak memikirkan Allah. Mereka itu seperti binatang. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Masya Allah. Ini memang penyakit yang paling bahaya. Tanpa terasa. Anda merasa tidak dengki sama orang. Oh, itu terselip di dalam hati. Sebab jarang manusia itu bisa melihat orang lain itu senang. Kita melihat apa yang terjadi di luar. Dari mulai tingkatan paling tinggi presiden hingga yang paling rendah sesama pengemis. Oleh karena itu kebanyakan ini penyakit hati ini kepada satu profesi. Orang ahli politik saling dengkinya kepada ahli politik. Para menteri itu saingan. Para pekerja saingan, tukang jahit sama tukang jahit. Tukang masak ngirinya sama tukang masak. Pengemis pun ngiri sama pengemis lain. Kalau ada pengemis lain yang dapat lebih banyak, dia ngiri. Dia dengki timbulnya akhirnya. Setelah ngiri timbul dengki, akhirnya apa? Dendam. Nah ini bahaya ini. Hati-hati kalau Anda mau tahu. Kalau Anda bisa satu ilmu ini saja, kemudian Anda praktekkan, Anda bertakwa kepada Allah, cukup Anda penghuni surga. Amin. Tetapi kebanyakan manusia sulit. Kenapa? Dia nggak bisa lihat orang lain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis. Kata apa kata Rasulullah? Tunduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum. Kalau Anda ada sesuatu, melihat itu jangan ke atas. Lihatlah ke bawah, orang yang lebih rendah daripadamu, yang lebih miskin daripadamu, orang yang lebih lemah daripadamu. Itu kita disuruh oleh Allah. Agar kita melihat orang yang lebih rendah. Jangan lihat ke atas. Apabila kalian lihat ke atas, kata Rasulullah, kalian tidak akan bisa mensyukuri Allah. Kalau sudah tidak bisa mensyukuri, berarti kita kufur nikmat dari Allah. Kalau orang sudah kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Sebagaimana disebut, la in syakartum la azidannakum
Walain kafartum inna adzabil syadid. Hati-hati ini. Berat ini. Berat, bahayanya sangat berat. Hati-hati, terutama kita latih dulu di dalam keluarga. Ini yang paling sering terjadi. Berapa banyak ayah dan ibu meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan rumah. Apa yang terjadi? Anaknya saling berantem. Kalau perlu dibawa ke pengadilan, mereka saling cakar-mencakar, mencari apa yang ditinggalkan ayah dan ibunya. Waktu ada ayahnya, ada ibunya, akur kelihatannya. Tetapi itu dalam hati, seperti sekam. Begitu nanti ayah ibunya sudah tidak ada, sekam itu akan membara. Anda perlu tahu di pengadilan. Di pengadilan itu apa yang terjadi? 63% pengadilan negeri di tempat kita adalah saling iri dan saling dengki masalah warisan. Bayangkan 63%. Jadi kalau kita tidak siapkan anak-anak kita dari sekarang, ma'udzubillah, celaka, dan celaka. Oleh karena itu mari kita terus belajar. Terus terang memang kita tidak bisa belajar ini sebentar. Tidak, ini memerlukan ilmu yang panjang, yang baik. Karena apa? Ini di luar kemampuan manusia, kata Allah. Siapa yang sudah belajar, mereka sudah praktekkan. Yang selanjutnya apa? Dia harus minta perlindungan dari Allah. Jadi kalau Anda dengki, Anda nggak bisa kalau nggak dilindungi Allah. Nggak bisa. Harus minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kepada orang yang dengki, yang mendengki. Orang yang harus ditakuti di dunia ini adalah orang yang dengki dan yang mendengki. Itu perlu kita takut. Allah yang bilang. Bahkan Anda tidak bisa menghindarkan itu. Kecuali minta tolong sama Allah. Tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Walaupun Anda hebat kayak Pak. Anda jangan nganggap seorang ustadz itu tidak mendengki. Oh, dia mendengki. Dia saingannya kepada siapa? Kepada ustadz yang lain. Oh, ustadz yang lain laris. Oh, ustadz yang lain kaya. Oh, ustadz yang lain kok bisa begini. Dia kesel. Bayangkan padahal seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib. Bahkan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dia tidak pernah ganggu orang. Dia yang menciptakan Maulid Simtud-Duror. Tetapi para ulama pada zamannya tidak suka. Mereka saling dengki, mendengki. Akhirnya apa yang terjadi? Maulid Simtud-Duror pernah di stop. Nggak boleh dibaca. Bayangkan sampai sebegitunya. Kalau Anda mau tahu yang namanya dengki. Ini terjadi dari pihak manapun. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, Majelis Ta'lim An-Nur yang dipimpin oleh ibu kita Mbak Nur, insya Allah Sandiaga Uno dan keluarga semuanya dalam ridha Allah. Kita doakan juga Pak Abdul Aziz sebagai pemimpin At-Taqwa ini pendiri. Mudah-mudahan selalu dalam sehat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, jangan Anda malas di dalam belajar ini mengenai penyakit ini. Ambil pulpen, ambil buku, harus dicatat. Tanpa Anda dicatat, Anda habis pengajian, hilang, lupa lagi. Kenapa? Setan tidak mau mengajarkan Anda tahu penyakit ini. Kalau Anda sudah meninggalkan dengki, setan itu kewalahan. Tetapi oleh setan Anda selalu, caranya apa? Harus ditulis. Kalau tidak ditulis, maka bahaya dan ini akan celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita mengetahui apa yang terjadi. Kita melihat Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan supaya kita belajar ilmu penyakit hati. Salah satu di antaranya kita melihat surat Yusuf. Sering dibaca oleh para ibu-ibu ini. Kalau lagi hamil anaknya dibacakan surat Yusuf.
Katanya supaya cakep anaknya. Allahu Akbar. Padahal dia nggak tahu bahwa di dalam surat Yusuf itu ada cerita yang paling baik yang disampaikan oleh Allah. Kita lihat Mbak Nur, surat 12. Dikatakan di dalam surat 12 ini cerita mengenai Nabi Yusuf. Mari kita baca, kita pelajari sedikit-sedikit. Terutama dari mulai ayat 1, ayat 2, dan seterusnya Mbak Nur. Sambil kita jelasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Alif Lam Ra. Ini adalah kitab-kitab Al-Quran yang jelas. Ya. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Ini kan Al-Quran. bininya Sandiaga. Iya. Terus, Sesungguhnya Mbak. kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Iya. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Ya. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ya. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Lalu ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Iya. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu." Oke, stop. Sampai di sini dulu Mbak Nur. Ya. Allah ceritakan, Bu, Bapak, saudara-saudara, kalau punya anak, ceritakan ini cerita Nabi Yusuf. Di dalam Al-Quran bukan sembarang cerita. Tetapi di dalamnya ada iman, ada petunjuk, ada ilmu. Agar kalian menjadi orang yang selamat. Diceritainlah kepada keluarga kakak beradik. Ini cerita Nabi Yusuf. Kakak beradik Nabi Yusuf itu jumlahnya 12 saudaranya. Ini keturunan yang mulia karena apa? Ayahnya seorang Rasul, Nabi Yakub. Ibunya seorang yang solehah. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf, semuanya Nabi. 11 orang. Kecuali Nabi Yusuf menjadi Rasul. Bayangin satu keluarga hebat semua. Tetapi walaupun keluarganya hebat, tidak berarti keluarganya itu selamat dari penyakit dengki. Tidak, jadi jangan merasa Anda hebat. Tidak, bahaya ini. Kita harus belajar. Harus mengetahui bagaimana ini penyakit. Para nabi saja kena. Apalagi manusia seperti biasa kita. Oleh karena itu dijaga. Terjadi kemudian apa yang terjadi? Nabi Yusuf mimpi. Mimpi ada 11 bintang, ada bulan, ada matahari. Matahari itu ayahnya, bulan itu ibunya, 11 bintang itu saudaranya. Semuanya sujud kepadanya. Oleh ayahnya ditutup mukanya. Hei Yusuf, jangan kau ceritakan. Bahkan kalau Anda ini mimpi, jangan suka cerita sama orang lain. Orang lain tuh nggak suka loh, kita senang, kita bahagia. Enggak, itu bahaya. Allah yang bilang. Bahkan Rasulullah bilang, kalau ada mimpi, ceritakan kepada ahlinya. Jangan semua orang diceritain. Tidak boleh. Karena apa? Bisa menimbulkan dengki, menimbulkan iri. Akhirnya betul, saudara-saudaranya pun mulai. Kenapa saudara-saudaranya itu mulai dengki sama Nabi Yusuf? Nabi Yusuf nggak berbuat yang celaka, tidak. Tetapi ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada saudaranya yang lain. Karena sudah diberi takwil oleh Allah, anaknya ini bakal menjadi orang besar. Akhirnya Nabi Yusuf lebih diutamakan dari saudaranya. Lah ini loh, orang tua nggak boleh menyayangi anaknya dibeda-bedakan. Rasulullah pun bersama. Kalau kamu memberi sesuatu kepada saudara anakmu, yang lain juga harus dapat. Jangan dibeda-bedain.
Kalau dibeda-bedain akan timbul iri dan dengki. Ternyata betul. Akhirnya saudara-saudaranya ngomong rapat. Wah, ini kalau Yusuf kayak gini terus, kita bakal disingkirin sama ayah kita. Bagaimana kalau kita ajak jalan-jalan, kemudian Nabi Yusuf kita bunuh. Itu mulai timbul dengki. Setan masuk. Diajarin oleh setan. Kalau kamu bunuh, kamu bakal dibunuh. Tapi caranya bagaimana, kata setan? Masukkan dia ke dalam sumur, ditimpakan batu-batu. Kemudian kamu ngambil bajunya, kamu kasih darah daripada serigala. Sehingga nanti kamu kasih tahu bahwa Yusuf dimakan serigala. Itu setan yang ngurusin. Jadi dengki, kemudian dimasukin setan, akhirnya terjadilah pembunuhan Nabi Yusuf. Tetapi oleh Allah diselamatin. Allah selamatkan untuk pelajaran buat kita. Tuh loh, apa yang terjadi Nabi Yusuf kemudian apa? Ada pedagang-pedagang yang lewat. Kemudian mau minum ke sumur, ternyata sumurnya dikasih batu. Batunya dikeluarin, ternyata ada Nabi Yusuf. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Yusuf diangkat keluar. Ternyata Nabi Yusuf gagah. Sudah gagah menjadi laki-laki yang gagah dan menjadi laki-laki yang kuat. Wah, ini yang paling bagus kalau kita jadikan dia adalah sebagai budak. Akhirnya Nabi Yusuf dijual ke pasar budak. Singkat cerita dibeli oleh Perdana Menteri yang tidak punya anak. Dia sudah kawin sama orang yang paling cantik, yaitu Zulaikha. Nabi Yusuf dijual kepada Perdana Menteri yang istrinya Zulaikha, ditaruh di rumah. Satu rumah Nabi Yusuf ikut. Di rumah Perdana Menteri bersama Zulaikha. Hati-hati Mbak. Kita kalau ngambil anak di dalam Islam itu nggak boleh. Kita mengambil anak orang, nggak boleh. Yang boleh kita memelihara anak orang, Mbak. Kalau kita ngambil anak dijadikan anak angkat, tidak boleh dalam Islam. Itu ada dalam Al-Quran. Dilarang, yang boleh kita memelihara. Dan harus dikasih tahu bahwa namanya adalah nama binnya ayahnya. Kalau sampai kita kasih nama kita di belakang namanya, maka silakan Anda siap-siap duduk di dalam api neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf berada di rumah Perdana Menteri, yang namanya manusia laki-laki dan perempuan, ini diberi hati-hati. Kalau ibu mau memelihara anak laki, yang boleh di dalam rumah itu adalah saudaranya istri. Supaya anak laki-laki saudara istri tadi tidak batal sama istri kita. Tapi kalau Anda mau ngambil anak laki-laki, harus dari pihak saudaranya perempuan. Kalau mau ngambil anak perempuan untuk berada di rumah kita, harus saudaranya suami. Agar anak perempuan itu tidak batal sama suami, berarti tidak batal juga oleh istri kita. Ini cara ngambil anak, nanti kapan-kapan kita bahas. Kemudian singkat cerita, Zulaikha ini kepingin lihat cakepnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat Zulaikha cakep, pingin juga. Timbullah nafsu dari mata, telinga, masuk ke hati. Kenapa perempuan itu nggak boleh ngomong di depan yang bukan muhrim? Oleh karena itu suara perempuan itu menjadi aurat, menarik hati laki-laki. Oleh karena itu kalau perempuan ngomong sama laki-laki yang bukan muhrimnya, kata Rasulullah harus keras. Nggak boleh ngomongnya lembut. Halo, apa kabar? Nggak boleh. Itu kalau perhatian. Kenapa dicarikan suara perempuan? Menarik. Nah, oleh karena itu hati-hati di dalam rumah. Nabi Yusuf dengan Zulaikha pingin sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun pingin dengan Zulaikha. Karena cakep sama cantik. Rumahnya kosong, timbullah nafsu. Setelah nafsu timbul, masuklah yang namanya setan. Sehingga Nabi Yusuf dikejar-kejar sama Zulaikha. Nabi Yusuf berlindung kepada Allah.
supaya dihindarkan nggak baik, kata Nabi Yusuf. Saya berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya Nabi Yusuf mau lari ke pintu, mau keluar, ditarik bajunya oleh Zulaikha, sobek. Ternyata di depan pintu sudah berdiri Perdana Menteri. Zulaikha ditanya, Zulaikha, ngapain lu tarik Yusuf? Oh, bukan aku yang narik, tapi Yusuf mau memperkosa aku. Lah, timbul fitnah. Setelah fitnah, Zulaikha malu. Akhirnya apa, Perdana Menterinya juga malu. Dipanggil ibu-ibu seluruh pengajian. Dikasih pisau sama apel. Suruh makan apel. Ketika makan apel, lewatlah Nabi Yusuf. Mereka memotong, bukan memotong apelnya, memotong tangannya. Saking cakepnya Nabi Yusuf. Maksudnya menunjukkan, kalian ini juga tidak bisa menahan nafsu. Maka berlindunglah kepada Allah. Akhirnya Nabi Yusuf, karena Zulaikha dan Perdana Menteri malu, dimasukin penjara. Dan Allah tadi berikan kepada Yusuf ilmu ta'wil. Jadi tidak sembarang mimpi itu semua orang bisa tahu. Ada takwilnya, ada artinya. Lah dikasih ilmunya, ada ilmunya sendiri. Nabi Yusuf bisa. Akhirnya di dalam penjara dia menakwilkan mimpinya raja. Di antaranya apa? Ada 7 ekor sapi kecil dimakan oleh 7 ekor sapi yang besar. Maka mimpi itu diceritakan kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ngasih tahu bahwa negara kita ini akan timbul paceklik. 7 tahun kita makmur, 7 tahun kemudian yang akan datang kita akan paceklik. Karena itu kita suruh siap-siap, kata Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara, dijadikan ketua Bulog untuk ngurus makanan. Maka dibuatlah gudang-gudang makanan, sehingga makanan itu dipersiapkan untuk 7 tahun yang akan datang. Maka tibalah masuk musim paceklik, akhirnya betul yang terjadi. Rakyatnya pun miskin, tidak bisa makan. Maka semua berbondong-bondong ke tempat raja minta gandum. Di antara berbondong-bondong yang minta gandum itu keluarganya Nabi Yusuf sendiri. Ada 11 anak datang mau minta bagian gandum. Ditanyain, kok kamu mintanya 13? Iya, sebab di rumah saya ada ayah ibu saya. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya, tapi saudaranya tidak tahu kalau itu Nabi Yusuf. Kemudian mana ayah ibumu? Ayahku buta. Sejak adikku dimakan oleh serigala, ayahku buta sampai sekarang sehingga tidak bisa datang kemari. Wah, kalau gitu nggak bisa. Kalau kamu mau saya kasih, kamu harus ajak ayah ibumu. Kemudian wah mereka menolak. Akhirnya apa? Dibuat siasat seolah-olah untuk ukuran beras daripada timbangan beras itu disimpan di tempat, disisipkan ke dalam tempatnya keluarga Nabi Yusuf. Sehingga siapa yang ketinggalan untuk sukatan ukuran gandum, maka harus dipenjara. Maka timbullah pemeriksaan, ternyata betul sukatan itu memang disisipkan kepada keluarga Yusuf. Sehingga keluarga Yusuf dikumpulkan oleh Nabi Yusuf, kalian akan dipenjara. Tetapi saya akan kasih tahu kepada kalian bahwa saya akan jadikan sandera Anda punya adik yang paling kecil, yang namanya Binyamin. Kemudian kalian boleh pulang, membawa gamisku, dikasih gamis oleh Nabi Yusuf, supaya diusapkan ke kepala ayahnya, ke mata ayahnya yang buta, sehingga baju gamis itu bisa menyembuhkan. Yang menceritakan ini siapa? Allah. Jadi Anda jangan suka iri, jangan suka dengki. Ada orang yang sakit, bisa sembuh dengan apa? Bisa sembuh dengan apa saja yang diridhoi Allah. Sebab sakit itu dari Allah, yang menyembuhkan juga dari Allah. Tapi kadang-kadang manusia itu lebih membanggakan dokter. Oh, dokter itu pinter, dokter itu baik. Salah, tidak ada dokter pinter, dokter baik. Yang ada yang diridhoi Allah atau tidak. Walaupun dia non-muslim, tapi kalau Allah ridhoi, dia bisa menyembuhkan atas izin Allah. Bisa saja lewat air doa. Bisa saja lewat baju gamis. Sebagaimana diceritakan Allah dalam Al-Quran, surat 12,
ayat 93, Mbak Nur. Jadi supaya kita tahu bahwa boleh kita minta wasilah namanya. Wasilah itu perantara. Perantaranya bisa saja obat, perantaranya bisa saja baju, perantaranya bisa saja air doa. Silakan Mbak Nur. Surat 12 ayat 93. Jangan dimatikan itu punya Mbak Nur. Halo host. Halo Mbak Nur. Silakan siapa yang dengar itu. Ini hostnya, ayo. Supaya dibuka aja. Mute-nya. Di dalam Al-Quran, maka baju gamis itu dibawa. Dibawa oleh saudara-saudaranya, sehingga ayahnya Nabi Yakub bilang sama istrinya, saya sudah mencium Nabi Yusuf. Kata istrinya, kamu ngigau, kamu halu. Kemudian betul, ternyata saudaranya datang menceritakan bahwa ini gamis suruh nyiapkan ke muka ayah kita. Akhirnya diusapkan ke dalam wajah ayahnya, sehingga ayahnya bisa sembuh. Kemudian ayah dan ibunya diajak menuju ke Mesir. Sampai di Mesir, Benyamin sudah dikasih tahu oleh Nabi Yusuf bahwa dia adalah saudaranya. Akhirnya dikumpulkan itu. Ayah, ibu bersama 12 saudaranya. Makalah terjadi apa yang ada dalam mimpi itu. Yang menyebabkan dengki dan iri, ini yang itu penyebabnya apa? Penyebabnya kita ngikutin setan. Kita melihat lagi di dalam Al-Quran surat 12 ayat 100. Kemudian Nabi Yusuf apa? Kami tidak dengki, tidak iri, dan kami tidak membalas kejelekan itu dengan kejelekan. Kami membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Ini semua penyebabnya apa? Penyebabnya karena iri dengki yang diprovokasi oleh setan. Disebut di situ. Jadi ada iri, ada dengki, kemudian setan masuk. Padahal Allah itu akan memberitahu mengenai apa mimpi takwilku, kata Nabi Yusuf. Ini semua diceritakan oleh Allah. Oleh karena itu hati-hati. Janganlah kalian iri dan dengki. Inilah kisah Nabi Yusuf. Akhirnya mereka sadar, kita didengki, diiri, jangan dibalas. Kalau kita iri dan dengki kita dibalas, apa bedanya? Jangan, justru balaslah orang yang iri sama kita. Orang yang dengki sama kita harus dibalas dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan kejahatan. Sebagaimana di dalam surat 41. Ayat 34-35. Apabila kalian mendapatkan satu cobaan, Anda dibalas dengan satu kejelekan, Anda jangan balas dengan kejelekan, tapi balaslah kejelekan itu dengan kebaikan, agar di antara kamu itu saling cinta kembali. Jadi kalau ada orang dengki, baikin. Jangan dimusuhin. Agar menjadi orang yang baik, yang mulia. Tetapi kalau kita balas dengki dan iri itu dengan balasan, maka yang jelek maka akan timbul kehancuran. Apakah semua orang itu bisa demikian? Tidak, kata Allah. Kecuali diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang rumah tangganya akan dijadikan mulia oleh Allah kehidupannya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari saudara-saudara, apa yang telah diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran menjadi inspirasi kita untuk menjaga, mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Sekarang kita lihat di dalam kehidupan kita. Di mana-mana di Indonesia terutama ini, hampir di seluruh dunia. Terutama kita lihat di negeri kita. Saling dengki, saling iri di antara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak pernah namanya presiden itu tenang. Selalu digoyang aja.
Seorang menteri nggak pernah tenang, digoyang aja. Nanti kalau sudah jatuh, baru yang lain pun gitu lagi. Akhirnya turun-temurun kita punya presiden itu saling musuhan. Kita lihat dulu Presiden Soekarno ribut sama Presiden Soeharto. Ribut lagi sama penggantinya terus. Ribut lagi sampai sekarang. Oleh karena itu nggak mungkin negara kita ini bisa bahagia. Kecuali mereka saling akur. Bukan saling mendengki, tapi saling membantu. Kalau kita saling membantu, saling menyayang, sebagaimana disebut oleh Rasulullah, siapa yang memberi kenikmatan kepada saudaranya, maka Allah akan membalas kenikmatan itu dengan kebahagiaan. Ayo, kalau ada orang mendengki, jangan dibalas dengan dengki, tapi harus dibalas dengan kebaikan, agar kita menjadi bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ini aturannya. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita belajar ini yang namanya dengki. Dengki ini tidak terasa, akan meresap di dalam hati. Oleh karena itu, kalau tidak penting kita jangan keluar, jangan melihat orang. Bagaimana dengan keluarga? Supaya akur, dilatih. Rasulullah bilang mengatih. Bagaimana cara melatih rumah tangga? Seorang kakak diajarkan dia sayang sama adiknya. Seorang adik harus hormat kepada kakaknya supaya timbul saling kasih sayang. Kemudian di antara kita itu saling memberi hadiah, saling sayang. Sehingga Allah pun menjadikan itu orang mukmin atau orang kafir adanya di mana? Di dalam kasih sayang. Rasulullah sendiri mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Hai Umar, kamu belum beriman." Kenapa? Sayyidina Umar bilang, "Aku mencintai dirimu ya Rasulullah seperti aku mencintai diriku." Oh, nggak bisa. Kita harus mencintai orang lain lebih daripada mencintai diri kita sendiri. Ini caranya. Oleh karena itu kunci pertama kali iman. Dan iman itu dikaitkan. Orang yang beriman itu tidak boleh dengki. Kalau kita dengki tidak beriman, udah otomatis. Orang yang dengki itu tidak mungkin beriman. Karena apa? Dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita ajarkan. Yang perlu kita laksanakan. Kakak beradik, antara persaudaraan, silaturahmi dijaga agar tidak timbul saling dengki. Para hadirin jamaah Masjid At-Taqwa, Majelis Taklim An-Nur yang diberi rahmat oleh Allah. Mari kita melihat bagaimana penyebab-penyebab tidak beriman. Ini penting, Islam itu harus saling menyayangi. Walaupun kita tidak kakak beradik, tetapi kita sesama Islam, itu lebih daripada kakak beradik. Oleh Allah dijadikan saudara. Apabila kita tidak mencintai sesama Muslim, kita tidak beriman. Walaupun amal kita banyak, tetapi apa kata Allah? Amalnya seperti debu. Ditiup angin yang besar sehingga debu itu bertebangan. Maksudnya amal kita tidak ada gunanya. Selama kita tidak mencintai saudara kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Masya Allah, inilah keberkahan daripada kita belajar. Oleh karena itu pelajarilah ini dengki. Sebab akan menjadikan keberkahan. Kalau kita tidak mengalami, maka naudzubillah ini akan menjadi bahaya buat kehidupan kita di itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kendalikanlah penglihatan mata kita, jangan sampai kita celaka. Oleh karena itu inilah yang perlu kita pelajari, sebagaimana juga disebut di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat keempat ayat 32. Silakan Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh mengetahui segala sesuatu. Ya. Terus inilah supaya kita tahu agar kita supaya menjadi orang-orang yang berkah, yang mulia. Jangan kita iri, jangan. Kalau kita iri maka kita celaka. Setiap ada bagian antara laki, nggak usah iri dengan perempuan. Perempuan nggak usah iri. Kadang-kadang kalau kita lihat pembagian warisan, laki-laki 2 kali pembagian perempuan. Wah, enak dong jadi laki-laki. Ini salah. Kenapa? Karena kata Allah, ada tugas. Laki-laki itu kalau bapaknya meninggal, ibunya wajib dipelihara. Saudaranya perempuan wajib dipelihara. Sehingga diberi oleh Allah jatah 2 kali perempuan. Tapi kalau perempuan itu ditinggal mati bapaknya, uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk kakaknya atau adiknya yang menjadi janda misalnya. Harus dipelihara. Jadi jangan ngiri. Bahkan Allah pesen, kalau kamu kepingin kenikmatan yang aku berikan pada orang lain, mintalah kepadaku. Kita harus minta kepada Allah. Bukan dengan cara iri dan dengki. Ini bahaya. Oleh karena itu hati-hati saudara-saudara. Perlu kita pelajari agar kita tidak tersangkut di dalam kebiadaban, agar kita tidak celaka. Sebagaimana telah tadi disebutkan di dalam Al-Quran. Sebab iri dengki ini bahaya. Ini akan menjadikan satu beban kepada manusia. Harus kita berlindung kepada Allah. Orang yang dengki itu dibakar oleh Allah di dunia, dibakar di kubur, sampai nanti yaumul kiamah dibangkitkan, dibakar lagi. Itu dosanya orang yang dengki. Bahkan dosa orang dengki itu paling bahaya. Kenapa? Siapa yang mendengki orang lain, maka amal baik kita semua pindah kepada orang itu. Kalau sudah amal kita pindah, maka dosa orang yang kita dengki itu pindah kepada kita. Lah, inilah yang disebut bangkrut. Rasulullah tanya, tahukah kalian orang yang bangkrut? Orang yang tidak punya uang ya Rasulullah? Oh bukan. Mereka yang amalnya itu pindah. Bahkan di dalam riwayat hadis diceritakan, ada seorang wanita oleh malaikat diajak masuk ke surga. Surganya sangat indah dan baik. Kemudian perempuan itu bilang, kenapa saya bisa masuk di sini? Sedangkan kami di dunia tidak berbuat sebaik-baik yang ada. Kemudian malaikat mengatakan, iya, ini bukan tempatmu. Ini adalah amal saudara-saudaramu yang mencaci kamu, yang dengki kepada kamu, tapi kamu tidak membalas. Kamu balas kedengkian itu dengan kebaikan. Sehingga Allah berikan amal-amal baik orang itu kepadamu. Nah, jadi kita mesti paham. Jadi hati-hati, jangan suka mendengki. Mendengki itu menjadikan kita bangkrut. Menjadikan kita hilang seluruh amal perbuatan. Sehingga menjadi celaka. Oleh karena itu, ayo, ini bahaya, ini bahaya. Inilah disebut dosa yang paling besar. Tidak hanya menghilangkan atau mendapatkan dosa saja, tapi amal baik kita hilang, dosa orang lain pindah kepada kita. Oleh karena itu apa? Kita mulai melatih setelah kita tahu bahayanya daripada penyakit dengki, caranya menghilangkan bagaimana? Kita sadari bahwa ini paling bahaya. Dan anehnya orang yang dengki itu seperti minum racun.
Dia minum racun, kepingin orang lain mati. Lah kan aneh. Racunnya dia yang makan, yang minum, tapi dia ingin orang lain itu akan celaka dengan racunnya. Tapi apa yang terjadi orang yang dengki? Justru racun itu akan mencelakakan dirinya. Nah, orang yang dengki itu yang rugi siapa? Yang mendengki. Yang didengki mah nggak terasa. Tidak terasa yang didengki. Contoh kita dengki dengan teman kita si A. Ketika kita bersama suami istri kita ada di mall. Kita sedang makan, kita sedang gembira, kita sedang tertawa. Ternyata dari atas mall turun lewat tangga atau lewat lift kapsul. Kita melihat si A tadi ada di situ. Wah, akhirnya yang tadinya kita ketawa-ketawa bersama keluarga, melihat si A, kita kesel, kita dengki. Akhirnya apa? Suasananya yang tadi gembira menjadi diam. Kebahagiaan itu menjadi hilang. Apakah si A-nya rugi? Tidak, si A-nya tetap jalan. Yang rugi adalah kita. Jadi orang yang dengki, dia itu yang rugi. Bukan yang didengki. Para hadirin, mari kita pelajari mengenai adik kakak kita, mengenai teman-teman baik kita. Jangan sampai ini menjalar di dalam tubuh. Caranya kalau Anda ini dibuat dengki, tidak suka awalnya. Oh, saya nggak suka sama si A, si B. Boleh. Yang tidak disukai itu sifat jelek. Nah, kalau kita lihat ada sifat jelek, kita nggak suka, itu boleh. Tapi Allah mengatakan, Nabi mengatakan, jangan kamu benci orangnya. Kalau kita benci orangnya, maka celaka. Ini yang bahaya. Jangan mendengki orangnya, sebab orang itu bisa saja tobat. Orang itu bisa memperbaiki dirinya. Tapi kalau sifatnya memang kita nggak suka. Sifat orang mengambil, mencuri. Kita nggak suka sifatnya. Harus kita cegah. Tapi jangan membenci orangnya. Sebab semua ciptaan Allah itu dikatakan oleh Allah, semua ciptaanku itu ada baiknya. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Contoh, kita tidak boleh membenci binatang, tidak boleh membenci namanya tanaman. Loh, ngapain Allah ciptakan babi? Ngapain Allah ciptakan nyamuk? Kalau hanya nganterin penyakit. Oh tidak, nyamuk itu ada kebaikannya. Ya, tidak ada ciptaan Allah itu tidak ada baiknya. Belum tentu walaupun itu dilarang dimakan, tetapi baik untuk kehidupan yang lain. Kalau tidak ada babi, macan mau makan apa? Karena macan sudah tidak ada babi lagi, dia turun ke persawahan, ke perkampungan. Dia akhirnya makan daripada penduduk. Inilah menjadi celaka. Jadi Allah ciptakan babi pun juga ada kebaikannya. Bukan untuk kita saja, untuk masyarakat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan siapa manusia yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tinggal kita ini banyak manfaatnya atau enggak. Seperti kita di Majelis Taklim An-Nur. Alhamdulillah kita mendatangkan ceramah. Kita senang, kita kumpul-kumpul, kebaikan. Lah ini penyelenggaranya, panitianya semua dapat kebaikan, dapat kemuliaan, dapat manfaat. Nah ini yang perlu, jangan saling iri di antara anggota. Jangan saling dengki. Siapa yang mau membantu silakan. Rekeningnya jelas, semuanya jelas. Kalau bisa membantu tenaga, sampaikan saya bantu tenaga. Tapi jangan saling iri, saling caci. Oh ini kurang baik, ini kurang baik. Jangan, tapi datanglah apa yang Anda perbuat. Ini termasuk bagian daripada menghilangkan kedengkian. Di antara kita aja dulu. Di antara saudara-saudara kita aja dulu serumah. Kemudian saudara-saudara kita saling teman. Antar kampung, itu yang terjadi. Kalau ini semuanya terjadi, insya Allah Indonesia menjadi makmur, sebagaimana dikatakan Allah dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau orang satu daerah itu sudah tidak ada iri, tidak ada dengki, mereka hidup di dunia tapi seperti hidup di dalam surga. Mereka hidupnya seperti dalam surga. Inilah kalau kita mau hidup di surga, latihan di dunia. Latihannya gimana? Tidak ada dengki, tidak ada iri.
Sehingga kita hati tentam, la khaufun alaihim walahum yazanun. Sehingga tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa duka cita hidupnya itu. Hidupnya itu bahagia, belum tentu dengan harta yang berlimpah. Tidak. Ketentraman itu bukan dengan harta, tapi ketentraman itu dengan cara hilang penyakit-penyakit hati. Sehingga kenapa orang itu dikatakan, wah hidupnya kok seperti di surga. Iya, sebab tidak punya penyakit hati. Orang penghuni surga itu nggak boleh ada penyakit hati. Jadi kalau kita kepingin hidup di dunia tapi seperti di surga, gampang hilangkan seluruh penyakit-penyakit hati. Sehingga kita hidup di dunia tapi sudah terasa seperti di surga. Nah inilah para hadirin yang dirahmati Allah. Mari jangan sampai kita majelis taklim An-Nur ini sia-sia. Hidup di dunia tapi tidak bisa merasakan nikmat. Yang kita rasakan hanya kesedihan. Yang kita rasakan hanya kesusahan. Rugilah kita. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita. Kita ini sama orang non-muslim saja. Nggak boleh kita dengki. Nggak boleh kita iri. Jangan. Bahkan Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi mereka agamamu, bagi aku agamaku. Udah masing-masing. Jangan kita ngiri, jangan kita dengki. Mentang-mentang kita Islam, kita benci mereka. Oh tidak. Yang kita harus lawan benci itu kalau dia memusuhi kita. Kalau dia tidak memusuhi kita, harus kita sayangi, kesian. Bahkan kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Boleh, boleh. Disuruh. Jangan dibenci. Lah kita lihat orang non-muslim benci. Salah. Kita harus saling sayang. Bahkan Allah sendiri bilang, jangan kamu merasa bahwa agamamu itu yang paling baik. Benar, adina Islam. Tidak ada agama yang baik kecuali agama Islam. Betul. Bagi kamu, tetapi bagi orang lain, aku buat mereka itu merasa senang, merasa benar dengan agamanya. Siapa yang membuat ini? Allah. Allah membuat mereka itu senang dengan agamanya. Biarin memang Allah sesatkan mereka. Tapi tidak boleh, kata Allah, kita mencaci. Sebagaimana di dalam surat ke-6 ayat 108. Surat Al-An'am, Mbak Nur. Surat ke-6 ayat 108. Kita nggak boleh membenci orang non-muslim. Ayo majelis taklim An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah. Iya. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Iyo. Demikianlah kami jadikan setiap umat pekerjaan mereka. Iya. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Tuh bayangin enaknya Islam. Mulianya Islam, hebat betul. Kita nggak boleh membenci mereka. Tidak boleh membenci sesembahan mereka. Allah yang menjadikan mereka itu merasa senang dengan sesembahannya. Ya biarin, itu petunjuk dari Allah. Jangan dimusuhi, jangan dicaci. Apa nggak hebat ini Islam toleransinya? Anda mau bandingin, Anda ada orang Islam kok suruh membunuh orang seenaknya. Nggak ada, bahkan Rasulullah bersabda, siapa yang membunuh orang non-muslim yang tidak memusuhi orang Islam, maka dia berarti membenci aku. Bayangin sampai Rasulullah ngomong gitu. Jadi kita harus saling menghargai non-muslim. Silakan. Anda mau pergi ke gereja, silakan. Anda mau ibadah, silakan. Yang tidak boleh kita saling caci, saling maki. Kenapa? Akan timbul kebencian, kedengkian. Kalau sudah timbul kedengkian, kita boleh setiap presiden itu mulia pada masanya. Presiden Soekarno mulia pada masanya.
Presiden Soeharto mulia pada masanya, benci, saling dendam. Kalau ada saling benci, saling dendam, lihat. Kita selalu kita isi kemerdekaan ini dengan apa? Ribut. Seperti kemarin, 01 sama 02. Wah, ribut terus, saling caci, saling maki. Udahlah, kita sudah lebur, udah selesai pemilihan. Mari kita bangkit, kita satukan umat Islam, kita satukan bangsa Indonesia, agar kita menjadi orang-orang yang bermulia, yang bermanfaat. Entah dia agamanya apa, silakan. Nggak apa-apa, beda agama, satu rumah, silakan. Yang tidak boleh kita saling memusuhi, saling mencaci, nggak boleh. Wah, ngapain lu nyembah agama ini? Kenapa lu nyembah ini? Biarin. Dan itu Allah yang menjadikan dia senang sama sesembahan itu. Tuh bayangin, Allah sampai bilang begitu. Hebat ini orang Islam kalau dia bisa mempraktekkan Al-Quran. Tetapi dari kita saling timbulnya malah dengki aja. Kalau kita lihat orang non-muslim kok malah didengki. Sayang. Harus malah disayang. Kita harus berhubungan dengan teman-teman kita non-muslim. Bahkan Rasulullah SAW ketika perang Badar, perang Uhud, mereka orang-orang kafir itu yang di penjara, yang ditangkap itu, apa kata Rasulullah? Kalian tidak akan masuk ke dalam penjara, kecuali apabila kalian ngajarkan agama, ngajarkan bahasa yang kalian bisa kepada sesama muslim, maka kalian akan dibebaskan. Dibebasin. Islam tidak pernah mau menghukum orang kafir, tidak. Tetapi karena dia memusuhi, disuruh ngajar. Akhirnya orang Islam banyak yang bisa bahasa Roma, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa macam-macam. Sehingga Islam itu tersebar. Tidak dimusuhi, tidak. Lah kita kalau lihat orang non-muslim, kita penjara, sayang, jangan. Tapi harus dimanfaatkan kebaikan saling di antara kita. Saling baik, betul. Lakum dinukum waliyadin. Kamu mau menyembah Tuhanmu, silakan. Saya mau menyembah Tuhan saya, silakan. Tidak boleh saling caki, dengki. Inilah penyakit hati. Bayangkan Islam sampai mengajarkan demikian hebatnya. Inilah agama yang paling baik. Karena tidak boleh mencaci maki agama lain. Tapi apa yang terjadi saat ini? Kita lihat di sosial media. Di Facebook, di Twitter, di mana orang saling caci maki agama orang lain. Keyakinan orang lain. Kebiasaan orang lain. Kepemimpinan orang lain. Na'udzubillah. Akhirnya gaduh. Bangsa Indonesia ini capek. Sudah sekian puluh tahun kita merdeka. Tidak pernah merasakan kok kenikmatan saling antara saudara. Baru mau nikmat sedikit, saling caci maki. Ini yang celaka. Tapi mari kita bangkit. Insya Allah kita doakan. Kalau Mas Sandi insya Allah bisa jadi presiden, insya Allah tahun 2024, insya Allah bisa mendampaikan. Insya Allah kita bisa berceramah mengenai hati ini. Sehingga insya Allah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang saling sayang terhadap saudaranya. Antar bangsa dibangkitkan lagi oleh Mas Sandi. Karena beliau saya lihat semangat untuk mengakurkan, untuk saling membantu. Itu kehidupan Mas Sandi. Bagus, bagus. Ini memang yang disuruh oleh Allah. Hadiah-hadiahilah di antara kalian supaya timbul kasih sayang. Kita disuruh saling menghadiahi, saling membantu. Seperti saat ini sedang dalam keadaan corona, dalam keadaan kesusahan, kita disuruh saling tolong. Apakah Allah nggak bisa nolong? Bisa. Tetapi Allah bilang, siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan lepatkan hatinya. Akan diberi kedudukan yang mulia. Bukan saling benci, bukan saling iri. Ini salah. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat 47, surat Muhammad, ayat 7. Allah bilang saling tolong menolonglah di antara kalian.
maka akan dijadikan kehidupan kita bahagia. Bangsanya makmur, rumah tangganya makmur, karena kita saling tolong. Ini yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Mas Sandi. Untuk menjadi contoh kepada teman-teman kita semua, ayo kita sama-sama. Silakan dibaca Mbak Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menemukan kedudukanmu. Masya Allah. Ini disuruh oleh Allah. Jangan kita saling iri, saling dengki, tapi kita lihat dalam keadaan musibah begini. Turun tangan, saling tolong. Apakah Allah nggak bisa nolong? Bisa. Allah lihat siapa di antara hambanya yang pandai menolong. Allah akan teguhkan kehidupannya. Rumah tangganya dijadikan baik. Hidupnya menjadi baik. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang bahagia. Ayo kalau kita punya pemimpin seperti ini yang penting kita contoh. Bukan dalam keadaan suasana seperti ini. Kita lihat dia nomor 01 apa 02, dia perlu kemana, ke sini atau ke tidak. Tidak. Dari pagi sampai malam kegiatannya cuma nolong orang supaya mereka bisa hidup. Ini perintah Allah. Bahkan maaf, apa yang kita sedekahkan itu tidak akan hilang. Asal tidak diisi dengan dengki. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Siapa yang meminjami Allah? Allah kok dipinjemin? Allah itu maha kaya. Maksudnya siapa yang bersedekah, yang saling bantu, yang saling tolong, bukan yang saling caci maki. Maka sedekahnya akan dilipat gandakan, bahkan diulang oleh Allah, lipat ganda yang banyak. Kita lihat contohnya saja Mas Sandi. Setiap bangun pagi sampai malam, hobinya cuma bantu orang. Apa yang terjadi? Apakah dia semakin miskin? Oh, tidak mungkin. Bahkan Rasulullah kadang-kadang mustahil. Mustahil apa ya Rasulullah? Orang yang sedekah itu menjadi miskin. Nggak ada. Cuman kita senangnya caci maki. Justru ini yang banyak dilakukan orang. Jarang yang seperti Mas Sandi gini. Tiap hari dicaci maki orang diam. Yang penting saya bisa menyelamatkan orang. Itu yang paling benar. Bukan saling benci. Tidak. Tidak boleh tertanam di dalam diri kita ini kebencian. Tapi yang boleh adalah kasih sayang. Islam itu artinya pasrah, kasih sayang. Ini supaya kita menghindarkan yang namanya dengki. Yang penyakit paling bahaya ini. Tapi kalau kita tidak mulai balas, kita tidak mulai belajar, kita tidak mulai praktek, diajarkan dari kecil anak itu supaya senang sedekah. Saya masih ingat dari mulai TK itu kalau jalan sama orang tua, dikasih uang kita, tapi uangnya itu disuruh untuk menyedekahkan kepada pengemis. Dilatih dari kecil, supaya nanti kalau sudah gede, dilatih untuk menjadi orang-orang yang saling menyayangi orang lain, bukan menjadi orang yang saling mendengki. Para hadirin, Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar yang dimuliakan Allah. Mari saudara-saudara, kita cari apa itu ilmunya daripada timbulnya orang yang menyebabkan dengki. Pertama kali timbulnya karena saling caci, saling maki, akhirnya timbul kedengkian. Akhirnya setelah timbul kedengkian, timbulnya apa? Dendam. Orang sudah dendam itu ujungnya mati. Allah itu saling sayang. Yang menciptakan orang Islam itu siapa? Allah. Yang menciptakan orang non-Muslim itu siapa? Allah. Tuhan yang sama. Tuhan hanya satu.
Dia yang menciptakan orang kafir, dia menciptakan orang musyrik, munafik, semua Allah. Dia menciptakan binatang, menciptakan apa? Untuk apa kita kasih sayang? Coba kalau kita tidak ada dengki, macan yang hobinya makan orang, itu kalau pawangnya itu ada rasa sayang kepada macannya, macannya bisa disuruh apa saja. Bayangkan. Macan yang disebut binatang buas. Itu kalau si pawangnya itu ada rasa kasih sayang, maka nurut. Ular, buaya, apa saja binatang buas. Itu kalau orang yang bersangkutan itu sayang, maka akan menjadi orang baik. Itu binatang. Apalagi kita sesama manusia. Kenapa kita tidak saling kasih sayang? Kenapa kita kalau ketemu orang lain, kata Rasulullah, ucapkan bahwa saya sayang sama kamu, saya senang sama kamu, didoakan orang yang kita temuin itu. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak Nasia panjang umur, sehat, mulia. Kenapa kita harus dengan caci maki? Oh, saya nggak suka apa perbuatan Mbak Nasia. Boleh sifatnya. Syukur-syukur Anda bisa memperbaikinya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi jangan sekali-kali membenci orangnya. Kita tidak boleh, terutama bangsa Indonesia, saling benci dengan sesama bangsa Indonesia. Kita satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air, Indonesia, satu agama lagi di sini, Islam lagi. Wah, lebih lagi. Kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi pionir. Coba tanya Mas Sandi, kenapa dia mau kayak gitu? Dia bilang kalau kita tidak memberi contoh dulu, bagaimana nanti orang lain akan mencontoh kita? Jelas ya, ini alhamdulillah dari dulu Islam yang mayoritas di Indonesia, tapi tidak sewenang-wenang. Kebayang kalau yang mayoritas agama lain, wah kita sudah ditekan. Tetapi alhamdulillah yang mayoritas di Indonesia itu agamanya Islam, sehingga orang agama lain itu hidupnya tentram. Coba kita lihat Islam itu kalau minoritas, di mana-mana dibenci, diinjek, dicaci, di Cina, di Vietnam, di mana-mana. Alhamdulillah di negeri kita ini, Indonesia ini, apa yang terjadi? Umat Islamnya mayoritas. Sehingga orang lain beragama apa saja mulia dan dia berhak di Indonesia. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita teruskan ini. Mengenai kedengkian ini kita tidak boleh, harus saling kasih sayang. Caranya bagaimana? Caranya jangan kalau bicara itu kasar. Itu awalnya dari timbul dengki. Bicaralah dengan halus, lemah lembut. Baik suami kepada istri, maupun istri kepada suami, atau bapak kepada anak, anak kepada bapak. Nggak boleh ngomong kasar. Harus timbulnya adalah kasih sayang dengan bicaranya lemah lembut. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran namanya layinan. Layinan itu berkata dengan lemah lembut. Ini awalnya timbul dengki. Karena ngomongnya kasar, maka akan celaka. Kalau ngomong itu harus hati-hati, malah lemah lembut, jangan kasar. Walaupun kalimatnya sama, tetapi kalau dengan nada keras, beda dengan nada lemah lembut. Kalau nggak percaya silahkan. Kita ngomong kepada orang lain, aduh, aduh, aduh. Sama kalimatnya aduh. Itu menunjukkan rasa sakit. Oh, itu orang sakit. Tapi kalau suaranya dilemah lembut, artinya beda lagi. Aduh, aduh. Berarti cakep, berarti baik, berarti mulia. Bayangin, beda nada saja, udah beda artinya. Itulah yang akhirnya timbulnya dengki. Oleh karena itu kita biasakan, kalau kita bicara itu, jangan dengan nada yang kasar. Dengan nada yang keras, Allah sebut. Ya Rasulullah, berdakwahlah dengan lemah lembut.
agar mereka tidak lari. Jangan sampai lari orang itu karena ketakutan kita. Jangan. Ngomongnya yang baik, yang lemah lembut. Tapi sekarang lihat, padahal orang Indonesia terkenal gotong royong, terkenal kita gemah ripah lojinawi. Tapi kenapa sekarang kok jadi begini? Karena ngomongnya kasar. Coba kita ngomong baik-baik, lemah lembut. Kita boleh memperingatkan pemerintah, ada caranya. Kita boleh menegur orang lain dengan cara yang baik. Neng, aduh kenapa? Itu coba kudungnya diperbaiki, Neng. Tambah cakep kalau kudungnya dipakai. Ih, bagus, nadanya enak. Tidak dicaranya, apaan lo? Pakai baju kayak gitu, nggak nutup aurat, wah dicaci maki. Akhirnya timbulnya apa? Rasa dengki. Kalau sudah rasa dengki, akhirnya bermusuhan. Akhirnya berbuat celaka. Para hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Talim An-Nur, Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Insya Allah, kita teruskan insya Allah Rebu yang akan datang. Masih di dalam bab mencegah penyakit hati. Sebab ini belum selesai. Insya Allah nanti kita jelaskan mengenai cerita Nabi Adam, Habil dan Qabil. Bagaimana kedengkian itu juga dicontohkan di dalam ayat-ayat yang lain. Agar kita tidak mencontoh kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga kedengkian itu nanti timbulnya adalah saling membenci, saling mendengki, saling dendam. Akhirnya timbullah bunuh-membunuh sebagaimana yang kita lihat di dalam cerita-cerita para nabi. Silakan para jamaah, host daripada Zoom kita hari ini, kita serahkan kembali agar dibukakan chatnya. Siapa yang tanya, ataupun kita buka floor kepada siapa yang mau tanya. Waktunya insya Allah tinggal nggak sampai 1,5 jam lagi. Akan adzan zuhur dan kita akan berakhir. Maka silakan siapa yang mau tanya, silakan. Silakan Ferdi. Assalamualaikum, izin Ibu-Ibu, jikalau ada pertanyaan tentang penyakit hati, kami berikan 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh guru kita tercinta. Silakan, Mas Ferdi ada pertanyaan dari chatting, barangkali ada yang chatting, tanya. Atau dari Mas Ferdi sendiri, silakan. Di sini di chat ini belum ada, Bib. Mungkin, ya. Mungkin dari pertanyaan. Bagaimana cara kita menghindari sikap hasad, iri dengki dari tersebut, Bib? Bagaimana cara kita menghindari? Kita tadi belajar ilmunya, Mas Ferdi. Bagaimana yang namanya dengki itu bahaya sekali. Menghilangkan amal kita, mencelakakan kita, bahkan kita mendapatkan dosa yang besar. Kita tahu itu. Oleh karena itu kita tahu dulu bahayanya, kemudian kita belajar, dilatih, ngapain dengki. Apabila kita ada rasa nggak suka sama orang, hilangkan. Ingat ayat Allah, bahwa Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan makhluk itu kecuali ada kebaikan. Nggak mungkin Allah ciptakan Mas Ferdi, kecuali Mas Ferdi itu ada kebaikannya. Nggak boleh kita dengki. Allah ciptakan macan, Allah menciptakan babi, pasti ada baiknya. Oleh karena itu jangan kita benci. Bahkan tanaman saja tidak boleh dibenci. Tanaman itu kalau kita benci, dia tahu, dia punya insting. Dia tidak punya pikiran, tapi dia punya insting. Binatang itu kalau kita sayang sama dia, dia nurut sama kita. Dia bisa memberi manfaat sama kita. Tapi kalau binatang itu kita dengki, kita caci maki, maka justru binatang itu akan mencelakakan kita. Gitu caranya Mas Ferdi. Terima kasih, Habib. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Mas. Habib, saya Irwan dari Bandung. Ya, silakan Mas Irwan. Mudah-mudahan masih ingat saya menantunya Pak Tantan dari Bandung. Oh, tahu, masih ingat Mas Irwan. Apa kabar Mas Irwan? Sehat-sehat. Masya Allah, kita bisa bertemu di dalam Zoom Mas Irwan. Ini Profesor Irwan, ini guru besar. Masya Allah di Bandung. Silakan Pak. Habib, saya punya masalah nih Habib sebetulnya. Silakan Mas. Jadi, saya pernah mendapatkan suatu fitnah dari atasan saya sendiri. Iya. Tadi Habib bilang bahwa kita tidak boleh sama sekali dengki kepada orang, ya. Kita boleh membenci sifatnya, tapi tidak pada orangnya, ya. Iya. Tapi
yang namanya manusia, sabar itu ada batasnya. Bahkan nama saya sudah menjadi jelek lah, seperti itu. Ya. Harus seperti apa nih Habib? Saya minta sarannya dari Habib seperti apa. Boleh. Boleh, silakan dibaca Mbak Nur, surat ke-41, ayat 34-35 Mas Irawan. Surat 41, ayat 34-35. Apabila Anda dicaci maki, dicelakakan, difitnah, dibuat apalah? Janganlah Anda balas dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Sehingga akan timbul kasih sayang, Mas Irawan. Mas Irawan akan menjadi disayang nanti. Anda nggak usah takut Anda dicaci maki, difitnah. Tidak usah takut. Sebab yang menjadikan Mas Irawan itu menjadi mulia Allah. Yang mengangkat derajat Allah. Berapa banyak orang yang dicaci maki, justru akhirnya dia malah diangkat jadi presiden. Kita lihat bagaimana dulu Pak SBY dicaci maki, akhirnya malah dia jadi saingan, akhirnya malah dia jadi yang kepilih jadi presiden. Anda nggak usah takut bahwa dengan orang fitnah itu Anda menjadi celaka. Tidak. Allah Maha Adil, Mas Irawan. Allah Maha melihat. Bahkan Allah bilang, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau perlu kirimin makanan, kirimin apa saja. Silakan Mbak Nur dibaca ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Iya, Masya Allah. Terus, ayat 35. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Mas Irawan, Anda sabar itu tidak ada batas, Mas. Sabar itu dari Allah, bukan dari Anda. Ingat ya, jangan Anda merasa bahwa sabar itu dari diri Anda. Tidak. Sesungguhnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, kesabaran itu dari aku. Jadi orang yang diberi sabar itu bisa sabar mulia, berarti pemberian dari Allah. Anda harus sabar, diberi Allah, senang, Mas. Kenapa? Anda nanti akan diangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang dicaci maki, yang direndahkan. Justru Allah angkat derajatnya. Insya Allah saya doakan. Jadi teman Pak Irawan yang mencaci maki, yang memfitnah Pak Irawan itu nanti akan menjadi temannya Pak Irawan yang baik. Allah yang akan merubah hati itu, Pak. Bukan kita. Kita nggak bisa ngerubah hati. Yang bisa ngerubah hati itu Allah. Kita hanya diperintahkan saja agar kita sabar. Ya, sehingga nanti akan terjadi sebaliknya, Mas. Bahwa Mas Irawan akan menjadi orang yang mulia. Tidak akan diberikan hal ini kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau kita emosi, kita balas kejahatan dengan kejahatan, justru nanti Allah mencelakakan kita, Mas. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat 40 ayat 60. Sebagaimana dikatakan, apabila kamu dicaci maki, janganlah kamu balas. Kalau kita sudah balas, Allah akan muliakan orang yang dicaci pertama. Jangan. Kita harus memuliakan, Mas. Bukan dengan caca mencaci maki balik, memfitnah balik. Jangan. Kalau nggak percaya, silakan buktikan, Pak. Apa yang dijanjikan Allah itu nggak mungkin salah. Nggak mungkin bohong. Pasti kebenaran. Insya Allah, Mas Irawan, mudah-mudahan saya doakan Anda menjadi guru besar yang mulia. Dia adalah dosen, Pak Irawan ini adalah dosen yang besar, yang sudah keliling dunia belajar. Mudah-mudahan terus semangat. Salam buat Pak Tantan, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Habib. Saya selalu. Waalaikumsalam. Ada yang lain, silakan. Izin Habib, ini ada pertanyaan dari Ibu Irma Beba. Silakan. Doa atau zikir apa yang bisa menghindari dari sifat hasad, dengki Habib? Jazakallahu khair Habib. Iya. Caranya apa supaya Anda hilang dari penyakit dengki dan penyakit hasad ini? Caranya doakan musuh-musuh Anda. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyibul Simtudurar memberi cara bagaimana agar Anda ini menjadi orang mulia. Apabila Anda akan tidur, maafkanlah teman-teman Anda yang mencaci,
yang memaki, yang membahayakan Anda, yang membuat dosa kepada Anda. Mintakan maaf kepada Allah. Ya Allah, maafkan orang-orang yang telah mencaci maki saya, yang telah menjelekkan diri saya. Nah, itu harus dilatih tiap mau tidur, kata Habib Ali. Aku tidak akan pernah tidur sebelum aku memintakan kepada Allah maaf kepada orang-orang yang mencelakakan aku. Sehingga aku diangkat oleh Allah derajatku. Bayangin Pak, menjadi orang yang terkenal. Sampai sekarang meninggal sudah 100 tahun lebih, tapi ilmunya masih mumpuni. Maulidnya hampir seluruh benua di seluruh dunia. Nasihatnya masih berlaku di mana-mana saja. Jadi doakan Pak, orang-orang yang mencaci tadi balaslah kejelekan dengan kebaikan. Jadi orang yang mencaci maki itu kita maafkan, kemudian kita mintakan maaf kepada Allah. Sehingga Allah itu tahu Pak. Itu caranya bukan dengan kita doakan dia supaya jadi baik. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, orang yang mencaci maki saya, orang yang mencelakakan saya, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai dia masuk neraka gara-gara saya. Itu caranya Mas. Mendoakan baik aja apa? Terhadap musuh-musuh kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebut, surat ketiga ayat 134. Siapa yang paling mulia yang dicintai Allah adalah orang yang memuliakan yang memusuhi. Kemudian Rasulullah bilang, ya Rasulullah, sahabat nanya, sedekah apa yang paling mulia ya Allah, ya Rasulullah? Yaitu sedekah kepada orang yang kamu benci. Yang membenci kamu. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, justru sedekah kita kepada dia. Itulah sedekah yang nilainya paling banyak. Ya Mas, insya Allah ini bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Jadi didoakan kebaikan aja. Apa saja, ya Allah mudah-mudahan panjang umur dia, mudah-mudahan dia dikasih hidayah Allah, dikasih petunjuk Allah, diselamatkan Allah. Kita doakan semua musuh-musuh kita. Kita doakan semua yang membenci kita. Jangan sampai kita larut untuk membalas. Gitu Mas. Ada lagi? Ada Habib, izin pertanyaan terakhir. Ya. Apakah rasa dengki bisa terhapus dosanya dengan sholat taubat Habib? Ya. Habib. Gila. Tidak bisa Pak. Dosa itu ada dua. Dosa itu antara kita kepada Allah. Dzunuban fima baini wa bainak wa dzunuban fima baini wa baina khalqik. Dosa itu dua. Antara kalau kita berbuat dosa itu dua. Antara kita kepada Allah, antara kita kepada sesama. Kepada Allah, Pak, Anda minta ampun, bisa diampuni. Tetapi ada dosa antara kita dengki dengan sesama, kita harus minta maaf yang bersangkutan. Nggak bisa. Kepada Allahnya bisa, langsung kita bilang, ya Allah ampuni saya, kesalahan saya, selesai. Tapi antara kita dengan yang kita dengki, kita harus minta maaf. Bahkan Rasulullah bilang, apabila kamu sudah saling maaf, kemudian kamu sudah melewati jembatan atau melewati pohon, mintalah maaf lagi. Siapa tahu di dalam hati kamu ada timbul kebencian dan kekesalan. Jangan. Jadi kita habis selesai aja ketemu lagi, salaman lagi. Selesai ketemu lagi, salaman lagi. Atau kalau sekarang karena ada jaga jarak, jadi cukup dengan ucapan saja. Maafkan saya, tidak usah bersalaman selama ada COVID-19. Tapi tetap ketemu minimal chatting ya Mas. Kita minta maaf. Minimal kalau ada pertemuan, maaf lahir batin. Kalau kita bisa ceramah-ceramah, jangan lupa minta maaf di antara kita. Terutama kepada kedua orang tua dan orang-orang yang kita sering bertemu dengan dia. Ya itu semua. Kita doakan, kita minta maafnya tidak bisa hilang, hanya cukup dengan Allah, tapi harus ditambah lagi minta maaf kepada sesama. Kira-kira begitu, Mas. Ada yang lain? Silakan yang lain, Flor. Silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Hati-hati ya, kita jangan membenci sesama muslim, apalagi membenci orang non-muslim juga nggak boleh. Kita harus saling sayang. Ini kita tunjukkan terutama Majelis Talim An-Nur ini dulu dah. Semakin luas ini. Kebayang kalau pengajian kita, Zoom kita sudah dihadiri oleh orang Bandung, banyak dosen-dosen yang ikut, banyak teman-teman kita pelajar yang ikut. Masya Allah, ini panitia An-Nur nanti menjadi mulia. Karena telah saling dakwah.
untuk menjadi kemuliaan bagi kita semua. Silakan ada lagi yang mau bertanya, monggo. Siapa saja boleh. Tinggal dibuka aja, moodnya dibuka. Ada lagi Mbak Nur? Mbak Tini, silakan. Ya, Bib, saya bersenang merasa alhamdulillah dengan adanya setelah Pilpres ini sepertinya Allah membukakan hati kita semua untuk supaya saling sayang karena memang tidak ada yang kebetulan. Betul. Jadi pada hari ini Habib memberikan taklim yang memang sebelumnya saya sudah berharap karena memang Habiblah yang bisa menyatukan, insya Allah. Insya Allah, amin. Habib, semua kita umat Islam bisa bersatu. Betul, insya Allah. Depannya Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafir. Amin, amin. Bagus, Mbak Nur. Kita doakan Mas Sandi, Mbak Nur. Dia memang sifatnya seorang pemimpin. Kita harus perlu dukung teman kita, bukan saling menggerogoti. Kita jeleknya umat Islam itu kita saling saingan. Jangan. Kalau ada satu yang mampu, seperti Mas Sandi, kita justru saling bantu, saling minimal. Kalau kita nggak bisa bantu Mas Sandi, kita doakan. Sebab kita perlu pemimpin, Mbak Nur. Nah, kalau nanti sudah, biar Mas Sandi yang bisa mendamaikan ini semua. Amin. Ternyata apa yang dilakukan Mas Sandi apa? Memperbaiki orang yang mencaci maki dia, malah dikasih sembako. Yang mengeselin dia, yang dulu caci maki dia nggak milih dia nggak peduli. Lu milih saya, nggak milih saya, malah dikasih sembako. Akhirnya mereka pada malu, mereka pada cerita sama saya, maaf Beb, sampaikan Mas Sandi. Dulu saya benci sama dia, ternyata sekarang ini saya baru tahu siapa dia. Biarkan Allah nanti yang menunjukkan, Mbak. Tidak perlu kita tonjolkan Mas Sandi, tapi nanti Allah yang akan sebab Allah Maha Kuasa. Mbak Nur, ini Majelis Taklim An-Nur, Masya Allah sudah tersebar sampai ke Jawa Tengah. Ini tadi ada dari Solo, ada dari Pekalongan, ada dari Bandung, Masya Allah. Ini kalau setiap hari Rebu kita adakan demikian, Insya Allah Mbak, ini merupakan salah satu sarana untuk membuat hati kita menjadi saling cinta. Kami ingin Mbak, sekali-kali Mas Sandi biar ikut bicara, agar kita semua bisa saling cinta mencintai. Kita bisa saling mendoakan agar kelak Mas Sandi menjadi pemimpin yang menjadi mulia. Insya Allah, mudah-mudahan Mbak. Sampaikan salam saya pada Mas Sandi. Salam cinta. Salam. Insya Allah. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih Mbak. Ada lagi? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kepada semua jemaah yang sudah hadir hari ini mengikuti Taklim An-Nur ya Bib. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan hidayah dan ilmunya akan terus dipraktekkan ya Bib. Amin. Amin. Ya, amin. Oke, kita tutup dengan doa Mbak Nur ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daima ini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allah, hanya Engkaulah yang maha pengasih, Engkaulah maha penyayang, hanya kepadamu-lah kami menyembah. Ya Allah, kami tidak punya amal yang baik yang dapat kami sajikan, tapi kami memiliki pemimpin kami yang baik, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kami ajukan kepadamu ya Allah sebagai wasilah kami, agar kau berikan kepada kami umatnya kebaikan-kebaikan dan kemuliaan serta petunjuknya. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami dengan taufik, hidayah, serta inayah-Mu. Muliakanlah orang-orang tua di antara kami. Wabil khusus Bapak Abdul Aziz Marzuki, pendiri Masjid Taqwa ini. Ya Allah, jadikan dia seorang yang bahagia. Jadikan dia orang yang sehat, walafiat, dipanjangkan umurnya, di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita semua yang hadir. Ya Allah, berkatilah kami rahmatul kali. Muliakan keluarga Pak Abdul Aziz, anak-anak keluarganya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga kita yang mendengarkannya. Ya Allah, rahmatilah kami, muliakanlah kami.
hilangkan penyakit hati di antara kami, penyakit badan kami, penyakit corona yang merebah di seluruh muka bumi ini. Ya Allah, bahagiakan kami, anak kami, keluarga kami, agar selalu terlindung dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, bahagian kami, Majelis Taklim An-Nur, demikian juga keluarga besar Masjid At-Taqwa, demikian juga seluruh pendengar di mana saja berada. Mari kita pelajari, mari kita amalkan. Walaupun sedikit, insya Allah kalau diamalkan, ini menjadi amal yang ikhlas dan amal yang diterima oleh Allah. Ya Allah, kabulkan seluruh hajat kami, teman-teman kami yang menitipkan doa kepada kami, agar kami selalu bahagia di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan kelak matikan kami dalam husnul khatimah. Ala hadaniyat sallallahu ala man wahidna ali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau ada kalimat yang kurang baik, saya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi setiap hari Rabu. Sudah tidak usah diumumkan lagi, setiap hari Rabu jam 10 sampai sebelum adzan zuhur. Insya Allah kita akan isi dengan tausiah-tausiah sehingga membawa berkah. Kita ucapkan terima kasih kepada Saudara Fadli yang telah menjadi host pertemuan ini. Mudah-mudahan dia panjang umur, sehat walafiat, diberi petunjuk oleh Allah. Demikian juga seluruh panitia yang menyelenggarakan pertemuan ini, sehingga semuanya menjadi manfaat dunia, di kubur, dan di akhirat. Wassallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib. Silakan Mas Fadli, apa yang mau diumumkan silakan. Setiap Rabu ya Mas. Ya, terima kasih Habib atas kajiannya dengan ilmu Insyaallah. tentang penyakit hati. Ya. Mungkin ibu-ibu sampai ketemu lagi di hari Rabu, nanti kita invite lagi pada pukul jam lewat Mas Novi Sekretariat Penjadwalan Ibu Nur. Ya. Terima kasih banyak Habib. Mohon maaf Ya, kalau udah sama-sama, ketelat Mas. lagi ke-mute. Ya. Karena baru pertama kali Habib, mohon maaf. Ya, pertama kali tidak apa-apa. Ya. Insya Allah kita terus semakin baik, insya Allah. Masya Allah yang ikut dari luar kota, dari mana-mana Pak. Saya lihat tadi ada beberapa dosen, teman-teman yang dari dosen-dosen banyak yang ikut. Ya, tadi Masya Allah. kurang lebih hampir 100 Habib partisipannya. Masya Allah. Berkah insya Allah, mudah-mudahan. Sampai ketemu Mas Fadli, teman-teman semua, saudara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Jazakillah khair, Habib, Pak Nur, Bu Mi, Amin. panitia. Jazakillah khair, Habib. Amin. Jazakallah Salam khair. abah. Amin. Terima kasih Habib. Nanti salam dari Pak Tantan buat Habib. Waalaikumsalam Mas Pak Tantan. Insya Allah semua keluarga mudah-mudahan sehat walafiat. Insya Allah nanti kalau sudah corona saya kepingin ke Bandung ketemu Mas Irawan lagi nanti. Wah nggak, insya Allah minggu depan mungkin akan gabung juga mungkin Pak Tantan. Amin. Insya Allah biar gabung semua teman-teman, kasih tahu Mas Irawan. Insya Allah. Mangga. Insya Allah. Sun. Daramang insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jazakallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Habib. Waalaikumsalam. Kalau masih ada yang bertanya boleh loh, silakan sebelum dihilangkan live meetingnya. Doa aja untuk Habib, semoga diberikan kesehatan, keberkahan hidup. Amin. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih. Habib. Saya keluar live meeting ya. Ya Habib, terima kasih. Mari. Terima kasih panitia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Makasih Pak Nur, makasih panitia, jazakillah khair. Terima kasih Pak Nur, kangen mau Ya Allah ketemu. bisa ikut lagi kajian. Assalamualaikum. Minggu depan setiap Rabu ya, jangan lupa kita ketemu lagi. Salam Iya, Pak Pak Nur. Nur. Assalamualaikum, kangen. Assalamualaikum.